Halo anak-anakku sekalian, kita kembali lagi belajar mengenai IPS. Kita sudah memasuki semester yang kedua. Jadi kita akan mempelajari bab yang ketiga, yaitu ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, jadi untuk yang bagian pertama, kita akan mempelajari mengenai perdagangan internasional. Nah, apakah perdagangan internasional itu? Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira ini menggambarkan kegiatan apa? Betul sekali. Jadi, ini adalah kegiatan menurunkan barang di pelabuhan yang berasal dari negara lain dan merupakan bagian dari kegiatan perdagangan internasional. Apakah kalian masih ingat tentang perdagangan antar negara yang sudah kalian pelajari pada saat kelas 8? Nah, jadi perdagangan itu tidak hanya dilakukan di dalam suatu negara, tetapi ada juga yang dilakukan antar negara. Tidak ada negara yang dapat menghasilkan kebutuhannya sendiri. Misalnya, Amerika sebagai negara superpower, mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan negaranya sendiri. Kenapa? Karena ada barang-barang tertentu yang tidak mereka hasilkan. Amerika tidak dapat memproduksi minyak, sehingga mereka membeli minyak dari Timur Tengah. Dan sebaliknya, negara Timur Tengah membutuhkan barang dari negara lain. Tidak ada negara yang dapat memenuhi kebutuhan negaranya sendiri. Barang yang dihasilkan oleh negara yang satu berbeda dengan barang yang dihasilkan oleh negara lain. Perbedaan inilah yang menimbulkan pertukaran hasil antara satu negara dengan negara lain. Perdagangan antar negara dapat berupa barang-barang keluar dan masuk dari suatu negara ke negara lain. Artinya apa? Artinya negara yang kelebihan barang akan mengirimkan barangnya ke negara lain. Kegiatan apakah itu? Ya, betul sekali. Itu disebut dengan kegiatan ekspor, yaitu mengirimkan atau menjual barang ke negara lain. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan ekspor itu disebut dengan eksportir. Nah, jika suatu negara kekurangan barang kebutuhan untuk memenuhi keperluan barang dari negara lain, kemudian masuknya barang dari negara lain itu disebut apakah dia benar sekali impor, kebalikan daripada ekspor, yaitu masuknya barang dari negara lain ke dalam negeri. Sedangkan pelaku impor itu disebut dengan importir. Dengan demikian, dalam perdagangan antar negara terdapat arus barang keluar dan arus barang masuk. Nah, jadi secara tidak langsung dalam perdagangan antar negara itu terjadi tukar menukar barang antar negara. Tukar menukar barang antar negara ini dilakukan dengan perantara uang. Nah, kira-kira apakah yang bisa kita simpulkan dari pengertian perdagangan internasional? Nah, jadi bisa diartikan perdagangan internasional itu adalah perdagangan barang atau jasa antar negara yang dapat diwakili penduduk atau badan suatu negara dan penduduk atau badan dari negara lain berdasarkan kesepakatan atau perjanjian antar negara yang bersangkutan. Setiap negara yang terlibat di dalam kegiatan perdagangan internasional pasti mengharapkan yang namanya keuntungan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa perdagangan internasional itu adalah proses pertukaran barang dan jasa antar dua negara atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba yang sebesar-besarnya. Lantas, bagaimana dengan perdagangan dalam negeri? Apakah perdagangan dalam negeri juga merupakan pertukaran barang dan jasa? Nah, jadi berdasarkan kegiatan perdagangan internasional dan perdagangan dalam negeri, sebenarnya kegiatan yang dilakukan itu adalah sama, yaitu pertukaran barang dan jasa. Namun, yang membedakan itu adalah dari segi wilayahnya. Kalau perdagangan dalam negeri, otomatis itu adalah pertukaran barang yang terjadi di dalam negeri saja, sedangkan kalau perdagangan internasional berarti antara beberapa negara.
Mari kita lihat apa saja sih yang menjadi perbedaan antara perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional atau luar negeri. Yang pertama, itu adalah kita lihat dari jangkauan wilayahnya. Kalau dalam negeri, dia hanya satu wilayah negara, berarti meliputi di dalam negara itu sendiri. Sedangkan perdagangan luar negeri, dia menjangkau beberapa negara. Misalnya negara Indonesia melakukan perdagangan dengan negara Malaysia. Nah, kemudian kita lihat dari cara pembayarannya. Kalau perdagangan dalam negeri, dia menggunakan satu mata uang. Misalnya kita di Indonesia, kita menggunakan mata uang rupiah. Sedangkan di luar negeri atau perdagangan internasional ini menggunakan berbagai macam mata uang yang disebut dengan valuta asing. Itu dia. Kemudian untuk sistem distribusinya, kalau di perdagangan di dalam negeri ini sebagian besar sistem distribusinya bersifat langsung. Sedangkan perdagangan luar negeri, sistem distribusinya tidak langsung. Dia harus melewati beberapa tahap sebelum dikirimkan ke Indonesia. Ada yang namanya bea cukai dan lain-lain. Kemudian peraturan yang berlaku, aspek peraturan yang berlaku. Kalau dalam perdagangan dalam negeri, ini menggunakan aturan suatu negara sendiri. Sedangkan perdagangan luar negeri ini menyangkut dari beberapa aturan antara beberapa negara yang terlibat. Sedangkan dari segi tingkat persaingannya, perdagangan dalam negeri ini kurang ketat karena bersaing dengan produsen dalam negeri sendiri. Sedangkan perdagangan luar negeri ini lebih ketat karena dia melibatkan produsen dari berbagai macam negara sehingga persaingannya sangat ketat. Untuk biaya angkutannya, dalam negeri otomatis lebih murah karena hanya menjangkau suatu wilayah di dalam negeri sendiri. Sedangkan perdagangan luar negeri ini lebih mahal karena jangkauannya cukup luas. Yang berikutnya kita lihat apa saja sih faktor-faktor pendorong perdagangan internasional. Nah, bisa kita lihat ada banyak sekali faktor-faktor yang menjadi pendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama adalah keinginan memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Artinya apa? Keinginan ini berdasarkan dari kekurangan yang kita miliki di dalam negara kita, sehingga kita membutuhkan suatu barang yang tidak ada di negara kita dengan cara mengimpor barang dari luar. Seperti itu. Kemudian, perbedaan sumber daya alam. Nah, jadi sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing negara ini tidak sama dan mengakibatkan perbedaan hasil produksi dari negara tersebut. Misalnya, Arab Saudi tidak mampu menghasilkan sayur mayur, maka mereka mengimpor dari kawasan Asia yang dapat menghasilkan sayur mayur. Indonesia memiliki peluang menjual hasil dari hutan ke negara lain. Oleh karena itu, Indonesia mampu menghasilkan barang tersebut yang didukung oleh ketersediaan sumber daya alamnya. Keunggulan yang dimiliki oleh suatu negara ini jika dilihat dari keunggulan sumber daya alam itu disebut dengan keunggulan absolut, yaitu keunggulan absolut itu adalah keunggulan yang dimiliki oleh suatu negara dilihat dari keunggulan sumber daya alam negara tersebut. Keunggulan absolut adalah kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Itu dia. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan kualitas sumber daya manusia. Nah, jadi ketersediaan sumber daya alam ini memerlukan daya dukung kemampuan sumber daya manusianya. Suatu negara yang mempunyai sumber daya manusia yang dilihat terutama dari segi kualitas, maka akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu atau kualitas yang baik juga. Kemudian yang keempat, adanya perbedaan teknologi. Kita tahu bahwa setiap negara ini memiliki teknologi yang berbeda-beda. Kita ambil contoh saja di dalam hal pembuatan garam. Umumnya negara kita masih membuat garam itu dengan cara tradisional.
Sedangkan negara Singapura itu sudah membuat garam dengan menggunakan teknologi yang cukup tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah perbedaan budaya. Perbedaan budaya suatu negara akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Misalnya saja, seni ukir dan batik Indonesia merupakan daya tarik sendiri bagi negara lain untuk membeli barang tersebut. Demikian juga keramik Cina ini menjadi daya tarik tersendiri bagi negara lain. Kemudian faktor lain adalah perbedaan biaya produksi, perbedaan selera. Kita lihat, perbedaan selera ini juga menjadi faktor penentu dari perdagangan internasional. Itu dia. Selain perbedaan selera, kesamaan selera juga menjadi faktor pendorong dari perdagangan internasional. Nah, jadi ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Mari kita lihat selanjutnya, apa saja sih manfaat dari perdagangan internasional itu? Nah, kita lihat, ada banyak sekali manfaat dari perdagangan internasional. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan barang atau jasa di dalam negeri. Kemudian yang kedua, menciptakan spesifikasi produk yang khas yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan hasil produksi dalam negeri. Yang keempat, membuka kesempatan kerja. Yang kelima, meningkatkan pendapatan negara dari devisa. Yang keenam, mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang ketujuh, memperluas daerah pemasaran. Yang kedelapan, mendorong kemajuan iptek. Yang kesembilan, meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Yang terakhir adalah meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat. Itu adalah manfaat dari perdagangan internasional. Selanjutnya kita lihat apa saja sih yang menjadi hambatan-hambatan di dalam kita melakukan perdagangan internasional. Nah, jadi hambatan yang membuat yang ada di dalam perdagangan internasional itu yang pertama itu adalah perbedaan nilai mata uang antar negara. Kenapa ini menjadi hambatan? Karena nilai mata uang itu setiap negara itu berbeda-beda sehingga ini menjadi sebuah hambatan di dalam kita melakukan perdagangan internasional. Kemudian adanya pemberlakuan kebijakan ekspor impor di tiap negara-negara. Nah, kita tahu bahwa setiap negara itu memiliki kebijakannya masing-masing. Yang menjadi hambatan itu adalah apabila adanya kebijakan yang bertolak belakang antara satu negara dengan negara lain sehingga ini menjadi hambatan di dalam perdagangan internasional itu sendiri. Yang ketiga, pembayaran antar negara sulit dilakukan dan beresiko besar. Kenapa beresiko besar? Karena kita tahu bahwa perdagangan internasional ini dia melibatkan antara dua belah pihak atau lebih yang tidak bertemu secara langsung, melainkan via online. Kita bisa katakan via online. Tuh, jadi risikonya sangat besar. Apabila kita ditipu, itu menjadi risiko dari kita sendiri. Yang keempat, terjadinya peperangan yang menyebabkan ekonomi negara lesu. Yang kelima, kebijakan lembaga ekonomi internasional yang menguntungkan negara anggota. Yang keenam, proses pengiriman barang atau jasa membutuhkan waktu yang relatif lama. Otomatis kalau kita membeli barang dengan jumlah yang banyak, ini pasti menggunakan jasa transportasi laut. Sehingga kita membutuhkan waktu berhari-hari, minggu, bahkan bulan untuk sampai ke tempat kita. Nah, selain itu yang terakhir adalah adanya pengenaan bea masuk yang cukup tinggi. Itu dia, ini adalah hambatan-hambatan dari perdagangan internasional. Selanjutnya kita lihat apa sih yang menjadi kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama, tarif dan bea masuk, kuota, larangan ekspor dan impor, subsidi dan premi, dumping, dan devaluasi. Oke, kita lihat satu persatu. Tarif dan bea masuk. Nah, jadi setiap barang yang akan masuk ke suatu negara itu akan melewati yang namanya bea masuk atau biaya. Kuota ini adalah jumlah pemenuhan dari setiap barang yang akan kita impor.
Kemudian larangan ekspor dan impor. Kemudian subsidi dan premi, dumping. Dumping ini adalah kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah dibandingkan di dalam negeri. Itu adalah dumping, sering disebut dengan politik dumping. Oke, nah jadi ini adalah kebijakan-kebijakan perdagangan internasional. Nah, jadi untuk materi perdagangan internasional cukup sekian dulu. Apabila ada pertanyaan atau kurang jelas, saya mohon maaf kepada anak-anak semua. Dan apabila ada yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, berikan kritik yang membangun supaya channel ini menjadi semakin berkembang. Oke, selamat belajar semuanya.